Hai semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia Passionate Expert yang dipersembahkan oleh Dewa, partner kamu untuk sukses online. Kenalin, nama aku Lintang dan aku akan menjadi host kalian pada siang ini. Kita langsung masuk aja ke judul webinar pada siang ini. Jadi siang ini kita akan bahas mengenai online business. Kita udah lama banget sih sebenarnya nggak ngadain webinar mengenai online business. Dan hari ini kita akan bahas mengenai maximizing your business strategy yang akan dibawakan oleh Ko Jameson Ko, direktur dari Off Foods. Mungkin sebelum kita masuk ke talk show-nya nih, Ko Jameson, boleh nggak sih perkenalan diri dulu? Dan mungkin boleh kenalin Off Foods itu apa sih? Ya, boleh. Halo teman-teman semua, nama saya Jameson Ko, seperti yang di slide ya. So basically I am the director of Foods. Jadi Off Foods ini baru ya di Indonesia, baru setahun. Jadi Off Foods ini off-nya itu kok orang pikir off apa gitu kan. Sebenarnya off ada artinya. Off itu sebenarnya singkatan dari outrageous future food, karena soalnya pikir-pikir kan gila juga, kayak kita ada bikin daging dari tumbuhan, kita juga bikin susu dari tumbuhan. Jadi kayak kalau dipikir-pikir sih agak gila, jadi that's why kita namanya outrageous. Jadi kita bikin produk yang semuanya untuk masa depan, yang lebih sustainable, yang tidak dari uraian binatang, dan making sure that ekosistem dunia ini juga lebih kebantulah dari kita punya company gitu. Jadi kita Off Foods mempunyai 2 brand. Jadi Off Foods ini sebenarnya lebih ke holding sih. Kalau kalian mungkin pikirannya kayak Unilever, terus kita ada kayak mungkin brand kayak Head and Shoulder-nya atau kayak Odol gitu kan. Jadi kita saat ini ada 2 brand. Yang pertama yang udah launch selama setahun terakhir namanya Off Meat. Off Meat ini adalah daging nabati. Jadi kita solusi daging tumbuhan untuk chef-chef di Indonesia. Jadi kalau di Jakarta mungkin kalian bisa ke Banban atau ke Zenbu, Mangkoko, itu kita ada supplier daging tumbuhan ke restoran-restoran tersebut. Untuk Oat Daily kita baru akan launching sebenarnya minggu ini, baru grand launching akan akhir tahun. Brandnya namanya Oat Daily, itu juga susu dari oat milk yang akan menjadi solusi untuk barista dan coffee shop di Indonesia, dan rencana akan ke Asia juga seperti itu. Jadi ya sedikit sharing, basically Off Foods is the solution buat koki dan barista kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya off ini ada artinya sendiri juga ya, tadi aku Jameson ya, outrageous future. Iya, outrageous future food. Sebenarnya juga ya, idenya lebih dari kan orang kalau brand apa sih Off-White gitu kan. Ya, Kita off ini itu lebih ke apa namanya, kita mikir off stands for apa, kita eventually find out ya outrageous future food kayak gitu. Oke. Jadi interesting banget deh Off Foods, karena menurut aku sendiri plant based foods itu masih jarang sih Ko Jameson diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan masih jarang juga orang minat itu, mungkin kecuali untuk orang vegetarian atau vegan kali ya Ko Jameson. Iya, dan a lot of times orang kalau mikir vegetarian sama vegan kayak jatuhnya nggak enak. Kita bikinnya versi yang enak dan harganya paling terjangkau sih untuk chef. Jadi mungkin yang di luar negeri kalian pernah dengar Impossible Food atau Beyond Meat, itu mereka available tapi very expensive. Jadi harga kita sama daging sapi dan daging ayam dan daging babi itu harganya mirip-mirip. Jadi untuk COGS chef itu udah nggak beda gitu. Jadi kita punya our biggest volume juga datang dari Bali ya, karena di Bali itu banyak yang udah lebih ke meatless diet, dan kita juga udah di hotel-hotel seperti kayak Sheraton, W Hotel, Aston, seperti itu. Oke, saya sih. Tadi kan tadi juga Ko Jameson juga sempat mention nih kalau misalkan plant based foods. Nah, aku penasaran nih, tadi aku sempat launching juga ke teman-teman, apakah mereka sebelumnya udah pernah cobain belum sih, atau tahu nggak sih mengenai plant based
daging mungkin meat aja nih. Kalau misalkan Ko Jameson bisa lihat, udah keluar di layar Ko Jameson juga ya? Pollingnya keluar nggak? Ya, ya, Oke. ya. Ternyata most of them itu belum pernah coba dan baru tahu nih mengenai plant-based meat atau mungkin foods. Nah, karena dilihat juga nih kok, kan masih banyak yang belum tahu dan masih jarang yang udah cobain gitu dagingnya. Kenapa sih berani buka bisnis plant-based foods gitu? Walaupun di Indonesia masih belum begitu aware dengan plant-based foods gitu kok. Betul. Sebenarnya lebih ke arah kita harus melihat tren dunia juga arahnya kemana, itu nomor satu. Dan kedua juga seringkali kan kita suka mikir kadang sesuatu yang jalan kita baru mulai udah telat, ya kan? Kalau kita mulai marketnya ada atau enggak, jadi kan it's a very chicken and egg problem kan. Jadi kalau dari sisi saya kenapa kita tetap jalanin ini walaupun mungkin sangat banyak orang belum pernah ngerti ini sebenarnya plant-based ini apa, itu dikarenakan saya dengan tim saya bisa buat plant-based yang enak dan harganya masuk dengan protein-protein binatang yang sekarang ada di market. Jadi secara segi harga kita merasa kita aman, secara taste kita juga merasa kita confident. Jadi dengan mempunyai sebuah opportunity di mana marketnya belum pemainnya ada, dan kita bisa menjadi solusi, makanya kita berani untuk melakukan produk ini seperti itu. If that makes sense. Ya. Jadi pionirnya lah ya, misalnya kalau bisa. Karena kayak contoh misalnya kayak Lemonilo gitu. Dipikir siapa yang bakal makan Indomie sehat gitu misalnya kan. Tapi eventually they made it gitu. Kayak kalau misalnya mungkin 5-6 tahun lagi if you meet like Ronald, Johan, and the founders gitu, orang pikir lu gila ya bikin Indomie sehat, siapa yang makan misalnya gitu kan. I mean, Indomie is very associated makanan instan dan nggak sehat, and eventually mereka prove us wrong gitu. Bener sih. Aku aja dulu juga nggak nyangka Lemonilo bisa sana itu juga. Dan aku juga sebenarnya pernah coba makanan vegan and vegetarian. Itu pun juga sebenarnya nggak berasa kayak sayuran gitu sih, Coach Jameson. Enak-enak aja. Ya, soalnya memang plant-based meat nggak berarti itu sayuran. Sayuran sama plant-based meat is different. Jadi sayuran is sayuran. Of course, secara naturally it's you still need to consume that. Nggak berarti gue makan plant-based artinya gue makan sayur. Nggak juga gitu loh. Tapi plant-based meat ini tuh lebih ke arah kita menyerupai tekstur daging, tapi itu datangnya dari tumbuhan. Jadi kita udah mengurangi yang namanya pembunuhan binatang, kita mengurangi konsumsi air yang dikonsumsi oleh binatang. Jadi secara overall ekosistemnya tidak separah kalau kita mengkonsumsi daging secara keseluruhan. Dan plant-based meat memang dasarnya tidak dari hewani, makanya mereka produknya itu zero kolesterol seperti itu. Oke. Jadi memang lebih ke menjadikan masyarakat Indonesia punya healthy lifestyle juga mungkin ikut Jameson ya untuk meninggalkan. Yes. And kita sebagai off foods company, I think healthy is not like the main drive, karena healthy is a lot of times yes memang dasarnya healthy, tapi kita selalu positif yang namanya makanan ya harus enak, itu nomor satu gitu. Kalau misalnya nggak enak nggak ada yang makan. Benar. Iya. Oke, jadi I think kayak keren aja gitu, Coach Jameson berani gitu membuka sebuah bisnis yang memang belum dikenal. Hopefully bisa jadi pionir ya Coach Jameson dan lancar nih untuk Nah oke. Gimana sih cara melihat peluang itu walaupun masih belum begitu dikenal di Indonesia gitu, Coach Jameson? Apakah luar? Ya? Iya. I thought you have a follow-up question. Kalau ngeliat peluang bisnis itu sebenarnya kita gimana ya? Kita harus bisa melihat bahwa dalam sebuah industri always look at the market sizing juga gitu kan. Kita
kita mempunyai penduduk 250 juta dan mungkin lebih sekarang, dan volumenya banyak gitu. Nah, apakah peminat plant-based meat itu banyak? Vegetarian? Yes, very small gitu. Makanya kita nggak pernah mentargetkan kita punya produk hanya untuk orang VG atau orang vegan gitu. Most of our volume of kita punya penjualan itu datang dari restoran-restoran normal, dari hotel, dari restoran seperti Zenbu gitu. Nah, sales kita dari restoran-restoran normal itu significantly way more than restoran-restoran VG atau vegetarian yang pakai produk kita, karena mass marketnya di mana kita menjadi alternatif untuk mereka bisa enjoy meatless dish di restoran-restoran normal seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat peluang bisnis yang belum kenal di Indonesia, sebenarnya itu bagus loh, nggak necessarily jelek, karena kalau misalnya the world restoran arahnya oke, kita sekarang harus mempunyai alternatif meat di Indonesia. Saya udah ready gitu loh, udah ready di market dan orang udah tahu. Oh ya udah, kalau misalnya mau cari alternatif ya off meat aja, that's it gitu. Jadi we want to be there so that when the time is there, we are there gitu. Ya, jadi ada sebelum bencana itu ada gitu ya. Yes. Kemarin aja mungkin sempat ada berita juga kan, kayak misalkan daging sapi tercemar apalah, daging mungkin babi tercemar apalah. Tapi kan orang bingung kayak alternatifnya apa nih kalau misalkan aku ngidam banget sama daging sapi atau mungkin sama daging babi gitu kan, Pak Jameson? Exactly. Jadi makanya kita cuma punya 3 SKU di off meat. Chickenless, beefless, and porkless gitu. Of course kita nggak bisa pakai the word pork, jadi kita namain ponyaku. Itu mimic the layer of fat and tekstur dagingnya itu seperti daging babi, tapi kita nggak pernah memposisikan diri kita untuk produk itu namanya porkless, tapi kita namanya ponyaku karena layer kenyalnya itu dari konjak pork. Betul. Kayak ini dong yang apa sih, beras shirataki rice gitu kan? Yes, dari bahan baku yang sama, betul. Jadi maksudnya dari off-food juga nggak mungkin menamakan itu sebagai nama hewannya juga, karena dari off-food kan juga menyamakan teksturnya saja gitu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya ngeliat peluang bisnis itu malah kalau misalkan memang belum dikenal di masyarakat Indonesia, it's a good thing gitu ya. Kalau misalkan kita menjadi yang pertama, siapa tahu kita bisa menjadi pentolannya, atau mungkin menjadi yang pertama di restoran tersebut, jadi bisa dipercaya juga karena udah berdiri duluan. Oke kok, thank you. Iya. Iya, Amin, aku juga mau shout out ke one of the plant-based player di Indonesia juga, kayak Burgreens, Green Rebel. I think they did a really good job gitu in showcasing how plant-based meat itu bisa enak gitu. And you guys can look them up juga. Jadi makin lama kita tuh membuat ekosistem yang dimana kita sama-sama bring awareness to the people bahwa to a point dimana kita tuh sebenarnya bisa enjoy makanan yang kita sebenarnya enjoy banget, tapi tanpa harus datang dari binatang. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi memang belum banyak, aku setuju, tapi there will be time di mana sustainability is very important in the long run, karena kita sebagai manusia sebenarnya we're consuming too much of our natural resources. Jadi we need to find something that is more sustainable in the long run gitu. Totally yes. Walaupun mungkin aku salah satu orangnya yang menghabiskan juga. Semoga aku juga bisa mulai pakai plant-based ya. Plant-based food. Oke. Dan kita juga bikin susu dari oat kan. Karena kebanyakan dari susu yang kita minum itu ya sebenarnya susu perah sapi gitu kan. Dan a lot of times susu perah sapi kan memang sebenarnya untuk sapi minum ya kan, baby cows gitu. Nah, jadi let's say nih kemarin itu kan susu sapi ada lagi kena virus gitu kan. Production susunya turun. Dan output production milk juga jadi turun gitu. Jadi
kita juga selalu harus menyiapkan diri kita alternatif untuk tetap mengkonsumsi sesuatu yang sehari-hari kita konsumsi kayak gitu. Karena kalau udah kebiasaan minum kan jadi pasti ada cravings-nya juga untuk mungkin makan atau minum hal tersebut. Jadi mungkin off-it bisa jadi Betul, kayak ya sama aja kayak bensin. Kayak kita biasanya kayak kita punya solar gitu. Lama-lama kan B20, B30, B40. Kita harus makin lama lebih pakai sawit. Kenapa? Karena basically renewable. Kalau kita sedot terus dari bumi, habis lama-lama. Panas, rusak gitu. Jadi something renewable is always good lah in the long run. Oke, oke. Jadi kan salah satu produk yang baru launching itu kan off meat ya. Kalau oat kan baru tahun ini, Ko Jameson. Nah, gimana sih kenalin off meat ini kepada masyarakat? Apakah tadi dengan masuk ke restoran-restoran yang udah stable atau mungkin ternama itu menjadi salah satu caranya? Atau mungkin dari off meat ada cara lain nggak sih untuk memperkenalkan off meat gitu ke masyarakat? Ya, oke. Always understand who is your customer. Itu nomor satu sih. Jadi kita nggak apa namanya, kayak kalau nembak nggak sebar peluru kita kayak nggak jelas, dan kita juga seperti ngegaramin laut ngapain gitu kan. Jadi we need to understand our target market gitu. Kalau dari sisi aku, I always focus on understanding that peminatnya siapa, ya kan, dan monetization-nya make sense nggak? Jadi dua itu. Nah, kalau kita selalu fokus ke restoran yang besar dan ada nama. Kenapa? Karena memang capek di awal dan mungkin tembus ke mereka susah. Tapi kalau misalnya kita tembus ke beberapa brand yang well known, itu akan lebih gampang untuk kita punya tim sales untuk pitching to other restaurant yang mungkin second tier level of brand atau volumenya nggak sebanyak gitu. Kenapa? Di mana ada a big brand or an anchor brand yang sudah pakai produk kita, it's easier for our team to sell. If that makes sense. Sampai sana ngerti nggak, Lintang? Iya, iya. Ya kan? Jadi always focus on the big brands. Karena kalau kita bisa acquire big brands untuk pakai produk kita secara global, itu lebih gampang untuk penetrasi ke market. Kenapa? Karena volume orang yang tahu restoran itu juga besar, betul nggak? Benar-benar. Jadi nebeng, gitu loh. Nah, Iya. kalau kita fokusnya kecil-kecil ya, volumenya juga nggak banyak gitu kan. Tapi when we start acquiring with brands yang big, itu penetrasi ke masyarakatnya lebih mudah. If that makes sense strateginya. Better susah di awal dulu, cuma nanti ada good dampaknya gitu ya, dampak baiknya juga ke kita. Karena yang besarnya makin kita, apalagi nanti pasti yang bawah-bawah itu will follow sih menurut aku juga. Betul, betul. Of course everything is parallel, tapi kita harus misalnya prioritas 80% ke the most important one, 20% ya sambil jalan, ya kan? There's always downtime, right, in everything we do. Jadi kita harus selalu prioritas yang what's important. On our downtime kita do our little homework, kayak ujian lah, kayak kita ujian pasti ngerjain yang gampang dulu, kerjain gimana dalam 60 menit bisa kerjain semua tes, ada strateginya juga kan. Kayak yang bobot susah poinnya lebih gede, tapi yang kecil juga cepat kerjainnya tapi poinnya lebih kecil. Jadi we need to strategize aja sih. Tapi kan menurut aku ya, Ko Jameson, ini kan baru banget nih, masih baru hitung setahun lah ya, setahunan gitu untuk misalnya. Tapi gimana sih cara Ko Jameson bisa meyakinkan gitu ke restoran-restoran bernama ini? Apakah ada struggle-nya atau mungkin ada kayak caranya gimana sih untuk kayak meyakinkan, oke, mendingan lu pakai gua dah gitu, pakai OFFOODS deh, kayak udah terjamin. At the end of the day, sales is sales, right? Jadi kayak misalnya contoh waktu contoh, I think one of actually I'm very happy that sebenarnya di attendance ini ada satu namanya Bro Yoga. I think dia baru cabut. Yoga is actually the founder of brand namanya Garam. He's a partner of Chef Arnold gitu kan. Yoga sendiri ini adalah klien pertama saya di Off Meat gitu. Nah, ya basically saya bilang ya kita mau partneran sama kalian karena we want you to be our first client juga gitu. Untuk nge-launch kita punya perdana produk kita gitu. Nah, waktu kita launch apa namanya? Ya pasti ada struggle-nya gitu. Kayak misalnya nih
pertama kali off meat launch, aduh itu rasanya kayak tahu, soalnya terbuat dari soy gitu kan. Pertama kayak tahu, wah gimana ya? Aduh udahlah micinin aja biar lebih enak gitu kan. Micinin dulu gitu kan. Nah, tapi ya kita harus work around how to make it delicious. Itu yang pertama gitu. Sama kayak misalnya bilang yoga, udah bro yoga, udah diskon deh, kita coba diskon dulu, kita tes market jalan dulu gitu. Nah, tapi kan makin lama produknya makin enak, makin bagus juga gitu. Makin lama ya kita nggak usah do so much, produknya pun udah enak gitu. Nah, jadi gimana cara convince and everything? Ya ada dua hal. Satu, ya memang kita harus sacrifice dalam meyakinkan bahwa kita bakal ada support marketing, support sales ya kan. Nah, kedua, ya kita juga harus showcasing, kita masak sendiri di rumah, di dapur kita. Kalau masaknya tekniknya gini, actually bisa jadi seenak ini, bukan? Oh, enak juga gitu kan? Ya kita share, oh gimana cara teknik masaknya, bumbunya apa. Jadi we need to not just sell, but we need to give 110-120% dari what we can think so that it works gitu. Jadi putar otak lah sampai benar-benar bisa jalan kayak gitu. Okay. Jadi harus trial juga ya, Didi. Maksudnya walaupun Ko Jameson jual off food atau off meat ini, Ko Jameson tentunya juga harus praktek juga gimana cara ngolah barang ini supaya nanti mungkin pasti showcase ke restoran-restoran juga bisa gitu ya Ko Jameson, atau gimana biasanya? Kita punya daging tuh baru enak ya bulan Maret sebenarnya. Maret ini baru kayak paling 6 bulan sebenarnya. Kayak struggling to make the product very good in 9 months gitu. Jadi nggak yang langsung enak gitu loh. Semua ada progressionnya gitu. Dari kayak tahu, dari tekstur oke masih bau tahu. Ya itu ya putar otak terus gimana ya bikin barangnya lebih enak ya gimana ya. Itu semua progress aja sih. Ya, jadi sama jangan ini kali ya, cepat menyerah juga kali ya. Ya, I think Jody sendiri pernah coba kayak ini pertama kali mungkin dia coba kayak tahu kali. Sekarang sih udah significantly udah better gitu. Hebat juga sih. Maksudnya ya dalam waktu, maksudnya 6 bulan itu termasuk lama, tapi untuk bisnis singkat juga sih kok, Jameson menurut aku ya. Ya, I think at the same time kita juga kerja harus as a team ya. I think a lot of the credits dari penetrasi off meat ini juga sebenarnya nggak bisa bilang like the credit is to me, is actually to the team gitu. Karena kayak sekarang we are proudly says that kita udah di ratusan brand, kita udah restoran secara outlet udah about 400-500, including kayak di Bali, di hotel-hotel dan lain-lain. Itu semua kerja keras dari tim gitu. Of course, masih banyak PR-nya, tapi untuk 6 bulan, I'm actually very proud of my team gitu, karena mereka they give their best lah in making sure we have more and more clients using our product gitu. Keren sih sebenarnya, dalam 6 bulan bisa udah menyebar berarti kan di Pulau Jawa gitu, Ko Jameson. Untuk kayak such a great ini sih kok achievement. To be honest, I give all the credit to my team, karena my team I think aku jujur orangnya benar-benar bangga gitu loh sama my team, karena they give all their best lah untuk penetrasi produk kita ke market gitu. Hebat sih, udah di Bali aja udah such a great ini juga achievement. Yeah, very proud of the team, to be honest. Jadi mungkin kalau misalkan aku boleh ambil kesimpulan dari tadi Ko Jameson share mengenai gimana caranya sih, itu berarti harus ini ya, testing dulu, terus harus memberanikan diri juga untuk bisa menawarkan ini ke restoran-restoran, walaupun menurut kita pun juga sebenarnya belum gitu oke gitu Ko Jameson, atau bener ya? I think different case, different situation, different suggestion lah ya. Harus tapi I think one thing that I can really share adalah make sure your product is good. Itu nomor satu sih. Kalau your product nggak bagus itu ya susah gitu. Karena at the end of the day you need to have the best product, the best design, the best marketing strategy to win, not to win lah. I don't want to say to win karena competition is always there. Jadi we need to get used to it. We need to be okay with competition gitu. Tapi kita selalu harus punya competitive advantage lah dalam produk yang kita produce di luar sana. Kalau misalnya, let's say, produk gua mirip-mirip nih sama di market ya
ya udah kalau produk sama bagus ya, jangan sama-sama jelek sama kompetitor jelek ya gitu jelek ya sama aja nggak bisa dagang. Kalau sama-sama bagus ya artinya yang kalian bisa menang apa? Customer service-nya, ya kan, support-nya, uh, bantuin mereka sales. So there's a lot of ways to make things work in the market gitu. Jadi cari value tambahannya juga ya, kalau misalnya memang sama dari market. Yang penting sebenarnya fokus aja sih. Sebenarnya you truly believe in your product, you know your product is good, just keep on selling gitu. Kayak hari ini bangun, gue jual ke siapa ya, gue muncul ke toko siapa ya, ke orang siapa ya, you know, like ya, harus punya mental pedagang aja sih. Iya. Nggak sih mental pedagang, tapi mental pedagang aja sih, like there's no formula to it. Kayak even KFC gitu, mereka dia the recipe owner harus muter 1.008 kali gitu, baru ada yang mau ambil. I mean like it takes 1,000 days, you know, if dia pergi satu hari satu gitu kan. Iya, betul. Nggak ada yang tahu juga ya. You never know, you just never know, you just have to do your part. Dan usaha dan jangan nyerah. Oke. Exactly. Nah, Mbak Jameson share mengenai tim, what a great team you Offoods have gitu kan. Ya. Dan tentunya untuk membangun Offoods kan butuh modal. Kebetulan ada juga pertanyaan dari ini ya, anonymous attendee dari salah satu peserta. Ya. Aku mungkin Mas langsung tanya aja. Dalam bangun sebuah bisnis kan butuh dua nih, modal sama SDM. Mana sih yang penting dalam bangun bisnis tersebut gitu, Ko Jameson? Menurut Ko Jameson? Mungkin kalau yang nggak tahu Offoods basically we are backed by venture capital. Basically our investor is we proudly share about our investor because they are very prestigious. Ada Alpha JWC, ada Jungle Venture from Singapore juga, ada Lemonilo is also part of our investor of our group, and ada satu lagi namanya Creative Gorilla Capital juga part, and JFC juga. Jadi this 5 people plays a big role in our progress juga gitu. Yes, pasti Offoods gimana dapat duit ya dari mereka gitu kan? That's the question yang mungkin you guys have gitu kan. You just need to have the right product, the right attitude, the right team to execute the product gitu in the market. Jadi modal yang untuk Offoods ini, yes, kita memang backed by venture capital. Tapi let's go to the traditional route gitu. Let's say kita nggak ada venture capital, right? Of course, modal dari mana, ya kan? Ya of course, yang paling ya no brainer ya nabung dulu, ya kan? Nabung mulai dari kecil, nambah nggak dipakai duitnya, di reinvest lagi and everything. Believe it or not, I do have friends who start like bikin, tau nggak sih, kayak peanut butter, kayak Nutella gitu. Iya. Dia somehow ini orang ya, dia tuh nggak punya modal. Jujur dia bilang gue nggak punya modal. Dia bilang nggak punya modal. Intinya gue beli apa ya dia? I think peanut butter. Dia crush sendiri di rumah. Kayak bikin selainya dia jual gitu. Dia jual di Shopee gitu kan. Emang dia bikin barang enak gitu. Nah, dia jual, volumenya naik. Untungnya diapainin? Ya, belilah bahan baku lebih gede biar lebih irit cost-nya. Jadi semua tuh ada progresnya. Jangan langsung mikir kayak, oh, gue mau bikin project yang berapa M gitu ya. Kalau memang nggak ada kapasitasnya, ya kita coba cari bisnis yang 100 juta, di ratusan juta. Let's say kalau ratusan juta juga gede, di puluhan juta gitu kan. Jadi semua tuh ada scope-nya. Kalau misalnya banyak orang bilang, oh karena gue nggak ada modal gitu. Ya, I don't think that's fair gitu. Karena aku dulu waktu kecil juga, pertama jadi agen dulu, aku pernah jual tahu gitu. Nggak punya modal. Jual tahu, ya dapat fee dulu loh. Yang penting jadi agent dulu loh. Agent jualin tahu gitu kan. Tapi orang mikir, loh, agent kan duitnya kecil gitu kan. Ya benar, nggak salah. Tapi ada satu yang kamu lupa. Kliennya itu nempel sama kamu. Jadi suatu hari kamu bikin apapun udah dapat duit, itu klien kamu tinggal
ini kita ada produk baru, mau nggak? Ya. Oh ya boleh ya. Itu jadi you need to take into account your client is also your future asset gitu loh. Iya. Nah itu kadang orang nggak mikir ke sana, cuma mikir duitnya, tapi nggak mikir bahwa sebenarnya kita itu ada namanya snowball effect. Kalau kita orangnya jujur, kita orang dagangnya benar, kita give the best, orang tuh kadang fight for you. Sometimes kita nggak take into account, tapi people actually refer you and mereka refer kamu sama mereka bakal mikirin kamu gitu. Ada certain produk. Itu secara untuk modal ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau nanya silakan lebih ke individual. I think it's very broad topic. Tapi kalau untuk SDM, percaya namanya aku orangnya lebih pilih orang jujur sama orang rajin dibanding orang pintar. Jujur ya, rajin is nomor satu, jujur is nomor satu, rajin is nomor dua, tiga itu baru pintar terakhir. Karena kenapa? Aku udah pernah yang namanya hire orang, let's say pintar tapi nggak rajin, nggak jujur, ya sama aja, hancur, ya kan? Kita putar balik ya. Jago nggak jujur nggak bisa. Jujur tapi nggak jago, nggak rajin juga susah, ya kan? Tapi ini tier paling bobotnya paling penting karena rajin itu actually gets you far. Karena kenapa? They will fight for you, they will give the best for you, they will actually do everything 110-120%. Itu value-nya luar biasa. Karena musuh utama kita apa? Waktu. Kalau kita nggak pakai waktu kita dengan baik, kita nggak bisa menghasilkan yang terbaik gitu. I don't know if that makes sense gitu. Tieringnya sih kayak gitu sih kalau di aku punya otak ya kalau soal SDM. Oke, jadi yang kena di aku itu yang dari Coach Jameson bilang misalkan klien sekarang atau customer sekarang misalnya kerja di mana itu our future clients juga ya Coach Jameson, karena mereka biasanya bukan nyari brand ya, tapi nyari orang yang dia sudah percaya gitu ya. Betul. Misalnya ini very simple ya. Aku punya klien namanya Zenbu, right? Nah, Zenbu is my client. Without me knowing, rupanya dia punya coffee shop. Nah, kalau dia udah kenal aku tambah susu. Aku perlu effort nggak jual ke dia, menurut kamu? Dia udah percaya Coach Jameson, right? Hah? Nggak usah nggak sih? Nggak usah ditawarin atau? Nggak usah put effort. Yang penting produk lu bagus, dia langsung makan, langsung beli. Nggak pusing lagi gitu loh. Betul. Jadi, we need to take into account yang snowball effect itu yang aku bilang tadi. Kayak sometimes our relationship with people, kita punya klien, itu semua future assets. Itu harus di-engage. Berarti itu harus perhatian juga untuk mungkin teman-teman yang punya bisnis sekarang atau mungkin lagi bekerja di tempat usaha orang lain gitu. Siapa tahu kalian bisa bawa itu buat kalian gitu. Dan untuk mengenai sumber daya manusia, lebih mikirnya itu kayak yang penting jujur, rajin, dan juga pintar gitu ya, Coach Jameson. Itu tier aku lah. Aku pertama orang harus jujur lah. Kedua harus rajin. Ketiga ya jago boleh lah, mantap. Soalnya everything can be learned. Now kita udah online everything. You don't know anything, you just YouTube. Udah you understand. Rajin dan jujur dan dia mau berkembang lebih lagi. Gitu. Iya, skill udah relatif. Sekarang skill, aku nggak tahu cara ganti aki. Aku lihat YouTube mau beli ini, gara ganti ya udah langsung bisa ganti juga eventually as long as you wanna learn. Betul. Yang penting sih mau belajarnya aja sih. Mau belajar itu penting loh. Penting. Oke. Jadi tadi kan udah ngomongin ke SDM dan modal, terus ini juga ada tambahan pertanyaan lagi nih Coach Jameson dari salah satu peserta. Ya. Jadi mungkin karena Coach Jameson membahas mengenai temannya yang jual peanut butter sauce gitu. Ini, kalau misalkan kita buka dari kecil-kecilan open PO gitu, open di marketplace, kita nanti mau develop menjadi sebuah brand yang proper, terus nanti mau jadi offline store and so on, bisa kayak di-spill nggak sih tipsnya gimana? Ya, so aku share dikit. Aku lanjutin yang tadi yang peanut butter itu ya, selai peanut butter. Dia pertama kecil, dia jual online rame, ya kan? Sekarang ini no joke, dia tuh dari sewa ruko sampai udah bisa beli, I think beli atau enggak, tapi ininya to point dia punya omset tuh udah di miliaran. Ini no joke gitu, beneran sampai miliaran karena barangnya enak gitu. Nah, sekarang dia ke aku,
gue sekarang mau ke offline nih, gimana ya caranya ya? Ya aku bilang, oh kalau offline ya lu kenal lah sama distributor gue ini, distributor gue itu ya aku bantu-bantu gitu. Eventually dia bakal ke offline store juga gitu. Jadi uh, I think yang what I want to say is your product has to be good. Itu nomor satu sih. Itu udah nggak ada lawannya gitu. Ini realitas yang paling menurutku dari kecil aku sampai gede aku lihat gila. Kalau kalian pernah makan sambal belibis, Lintang pernah makan sambal dua belibis nggak? Pernah. Itu dua belibis itu tetangga aku loh dulu. Oh iya. Itu tetangga aku. Dia bikin di rumah dia loh, aduk sendiri loh. Hebat. Sekarang sasetnya di mana-mana, botolnya di mana-mana. Tapi ya everything takes time. Everything takes time. Gak ada yang kayak lu gede dalam setahun, 2 tahun nggak bisa. Itu aku udah ngeliat dia mau 20 tahun gitu ngegedein itu. It takes time. Everything we see today is already enaknya. Susahnya itu kita nggak pernah lihat gitu loh. Betul. Ini ya sebenarnya shocking fact gitu ya, ternyata yang punya sambal itu tetangganya Ko Jameson dulu. Kayak kalian kalau tahu juga bakmi gocet, nggak tahu deh kalian pernah dengar bakmi gocet nggak? Sekolah aku dulu sih Ko Jameson sebenarnya. Itu ya, itu gocet ya, itu pertama itu di Muara Karang Blok 2 di belakang rumah saya. Got itu Ko Jameson dulu depan sekolah. Got. Iya kan? Di depan sekolah dulu. It's very good. Dari aduh itu dia ya. Toko pertama cuman gerobak di atas got. Di atas got betul. That's it. Beneran cuman gitu doang. Tapi lihat sekarang where are they now after 20 years? Betul. Udah di ruko, udah banyak franchise juga. Franchise udah di mana-mana di airport. Aduh hebat, luar biasa. Iya hebat. Jadi lebih ke percaya sama diri sendiri dan jangan cepat menyerah sih, dari tadi yang tangkap ya berarti Ko Jameson ya. I mean aku adalah teman-teman gitu yang buat bisnis gampang apa ya, gampang nyerah gitu loh. Karena kadang suka ke terbohongi sama social media. Oh, gue kaya dari ini, gue kaya dari itu, gitu kan? Ya, ya mau gimana ya? Nggak tahu deh. Kalau aku sih mendingan ya, lu taunya bikin apa, lu jagonya apa, lu tekunin aja sih. Betul. Jadi kalau misalnya tips untuk si Kak Christopher yang nanya, berarti pastiin dulu barang yang mau dijual itu oke dan memang udah good itu untuk dipasarkan masyarakat dan kamu pun mungkin suka dengan produk itu. Nanti mungkin pelan-pelan gitu ya, kalau Jameson bisa, si Kak Christopher ini bisa sukses juga seperti orang-orang lainnya juga. Betul. Ya intinya gampang lah, tahu barang lu enak atau enggak. Ya kasih 20 orang, kalau lebih dari 50% bilang nggak suka ya udah jangan kerjain lagi. Ganti lagi. Iya, kalau misalnya orang yang teman dekat lu atau kayak random aja lah, kasih orang coba makan atau coba produk nggak enak, ya udah jangan lanjut lagi gitu kan. Oke, jadi kayak gitu ya Kak Christopher, semoga menjawab untuk pertanyaannya dan semoga sukses ya kalau misalnya membuat bisnis dari nol. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan mengenai off foods dan off meat nih. Nah, pas kok Jameson mengenalin off meat ke masyarakat itu kan pasti ada struggle-nya juga nih, kayak tadi kok Jameson bilang rasanya kayak tahu lah, terus nggak ada rasa gitu. Gimana sih cara menangani situasi tersebut kok Jameson? Apakah langsung quit atau kayak develop more gitu? Nah, ini something yang mungkin kita juga harus punya karakter yang bisa dibilang punya muka apa ya, muka tembok ya, ada muka besi gitu. Kalau misalnya barangnya kayak ada tahu challenges-nya, ya kita datang kayak misalnya tadi aku bilang yoga our first customer ini masih kayak tahu gitu, kayak aduh bro sorry I'm still trying to minta maaf aja gitu loh, nggak ada salahnya minta maaf kalau barangnya belum bagus gitu kan. Tapi dari sana ya harus mikir how to make it better gitu. Jangan nggak enak nyerah gitu. Nggak enak ya pikir lagi gimana cara bikin enaknya, cari resepnya, bumbunya, ya di enjoy gitu loh. Maksudnya even the progress of failing gitu. Karena dulu ada klien yang udah coba kayak tahu, eventually kayak nggak mau, ditolak. Jangan merasa prideful juga gitu untuk datang ke mereka, bro, by the way gue ada yang udah lebih enak nih, lu boleh coba nggak, kasih feedback gitu kan. Jadi jangan pernah
baper gitu loh kalau orang nggak suka gitu nggak sih? Ya. Bilang aja, sorry, nanti kalau udah lebih enak gue kasih coba boleh ya. Ya dia bilang boleh, ya udah datengin lagi aja gitu. Aja berarti ya Coach Jameson ya. Iya, jangan udah gagal, baper, nggak mau ketemu orang itu lagi, jangan gitu loh. Oke, jadi By the way, Zenbu ya, itu 6 bulan loh. oh 6 bulan loh aku sama Zenbu. Dari Desember, bulan Mei baru launching. 6 bulan punya progress. oh tapi Iya. udah oke juga kan berarti Coach Jameson sama Zenbu ini. Ya udah oke. Sekarang udah di semua Zenbu udah ada. Tapi ya it takes 6 months kayak going to the kitchen. Aku ke kitchennya berapa kali? 5-6 kali sampai baru enak. Sampai udah kenal gitu ya sama semuanya di sana Coach Jameson. Kayak oh, ini orang lagi, mungkin bisa aja Zenbu sekarang ngambil pakai produknya udah capek kali didatangin. Udahlah jalan aja deh daripada dia datang ke kitchen terus. Terima aja daripada datang mulu gitu ya. Nggak tahu. Ya, at least udah terima juga sih Coach Jameson ya. Jadi Ya, dan respon market juga oke. Jadi ya we're happy lah. oke. Jadi kalau misalnya mengenai struggle itu jangan mudah menyerah ya teman-teman, dan mungkin bisa coba terapkan KTM sampai itu enak gitu, atau mungkin itu bagus. Jangan malas nawarin ke klien yang mungkin udah bilang nggak enak atau mungkin jelek gitu produknya. Oke. Dan mungkin next question nih, Jameson. Kan ini lagi rame juga nih mengenai resesi. Aku juga dengar kalau misalnya para pemilik bisnis takut nih kalau misalnya takut omsetnya nggak naik di tahun depan. Kalau dari Coach Jameson punya ngasih tips atau mungkin strategi kalau untuk para pemilik bisnis dalam menaikkan omset di tahun depan? A lot of topic in this situation ya, because I know banyak temen juga yang kalau F&B, retail, dan nggak usah F&B lah, banyak yang actually terasa omsetnya yang di fashion juga drop gitu kan. At this moment, yang what you need, I think even us doing itu jangan boros, itu nomor 1. Jangan agresif, jangan jangan putus asa gitu, karena jadi kalau ini bahasa kita ya, jadilah kecoa gitu, mau nuklir pun gajah mati, jerapah mati, kuda mati, tapi kecoa masih hidup gitu loh. Jadi be a cockroach gitu loh. At this moment, look at recession as a nuclear bomb is coming to earth gitu kan. Yang penting jangan mati aja gitu loh. Lagi masa susah jangan mati aja, yang penting ya hidup aja gitu. Jadi mungkin untuk spendingnya untuk bisnis gimana? Apakah tetap kayak jor-jor aja atau mungkin? Oh jangan, lagi recession ini jangan jor-jor, marketing budget turun, just konservatif dulu aja lah. Pelan-pelan gitu ya, dan lebih ke hati-hati gitu ya. Yang penting kita jangan coba-coba yang aneh-aneh gitu, jangan dulu, karena ya kita dengar recession, kalian dengar aku, sekarang semua orang jadi kayak oh jangan belanja deh, jangan spending deh, ya semua orang sekarang lagi dengar recession ya, semua orang lagi conserve money, jadi at this moment, you know, be smart lah, be smart and be wise with your spending lah. Berarti kalau misalnya mau coba hal-hal yang baru, hati-hati aja gitu ya Pak Jameson untuk pengeluarannya. Yes. Nah, mungkin dari terakhir dari aku nih, kalau misal, apakah dari Coach Jameson boleh nggak sih kasih tips atau saran untuk orang-orang yang baru memulai bisnis sendiri? Well, I mean to be honest, I just learned this bener-bener kemarin. I think I just met one of the co-founder of Union Group, and dia juga ada a lot of fashion business and stuff. I think I totally agree. I think these 4 points makes a lot of sense. 1, product, and product is number 1. Make sure you have a good product. Second, what's the story behind your what's the story behind your product lah? What's the angle gitu? Why your product exists? Kenapa produk kamu ada di market sekarang? Kenapa kamu ngelakuin produk kamu? Like what's the marketing angle? What's the philosophy of your company? Itu harus jelas juga gitu. Ketiga, ya it's about distribution juga gitu. Kayak makanan lu enak. Kayak misalnya makanan lu enak. Tapi sekarang orang nanya, mau coba OFFOOD gimana? Gue Zenbu. Aduh, Zenbu jauh dari rumah gue ya, nggak coba juga. Bener nggak? PR-ku ya, kita di OFFOOD distribution kita belum kuat gitu. Itu masih homework kita.
kita bilang oh OFF sudah di sini, tapi belum belum mass market gitu loh. Kita masih PR-nya banyak gitu. Tapi ya back again kita baru 1 tahun gitu. And I think we're just gonna grow exponentially after this karena timnya udah kuat, produknya udah bagus, story-nya udah jelas. Sekarang it's all about distribution. Makanya distribution is number 3. Karena distribusi barang jelek juga nggak dimakan gitu kan. Jadi product has to be good, story makes sense, distribution kuat. Keempat, be aware of your movement of your the market gitu. What's your competitor is doing, what is the market demanding right now, market maunya apa. Jadi jualnya di mana. Sekarang aku malah bingung orang kayak do like TikTok live store. I'm like what the heck gitu, orang oh ini case HP bagus, ayo beli sekarang, beli kayak di TikTok live. I'm like shock, tapi realitasnya sekarang kayak gitu kan. Udah nggak ada pakai IG, sekarang semua pakai TikTok gitu kan. I'm like okay, that's cool, like the market is shifting, so be aware of what's going on, where the crowd is, what's happening, be there gitu loh. Jangan Central Park is like the most kayak mall yang paling beken gitu. Sekarang ada BSD gitu. Semua orang ke BSD. Ya udah, let's go to BSD gitu. Kayak see what's going on in BSD. Oh, BSD rame ya. Oke, kita harus tap into BSD market juga, Serpong juga, Alam Sutra. Jadi we need to be aware lah. Jadi that's the 4 points, like product, story, distribution, and be aware. Oke. Tadi great tips juga, apalagi untuk teman-teman baru memulai bisnis. Jadi jangan buru-buru mikirin distributionnya kemana, pikirin dulu produknya ya Pak Jameson. Karena mungkin banyak orang, misalkan aku mau buat bisnis, aku tuh udah bingung gitu, nanti masarinnya kemana ya? Caranya gimana ya? Apakah bisa atau enggak gitu? Iya, ya gampang lah kalau misalnya di komplek lu nggak ada yang makan barang lu ya, that's your homework, that's like the closest distance to you. Produknya dulu gitu kan ya? Ya gue bikin roti gitu. Oh, gue udah mikir BSD kayak misalnya aku tinggal di Pik udah makan roti lu belum gitu kan? The closest to you, right? Banyak gitu ya orang sebenarnya. Iya. Tapi ya we're stuck gitu kalau misalnya. Jauh kan makin costly kan. Betul. Dan kalau misalnya biasanya orang cepat menyerah karena mungkin dia kenalin produknya ke lingkungan sekitarnya aja mungkin ya Ko Jameson ya. Exactly. Terus kayak siapa tahu tadi Ko Jameson bilang di tempat lain laku, who knows juga kan sebenarnya. Exactly. Oke. Thank you Ko Jameson untuk tipsnya di sini dari mungkin boleh satu pertanyaan lagi sih Ko Jameson dari kolom chat nih dari Kariki Chandra. Boleh? Tips mengelola keuangan dan modal dalam berbisnis nih Kak. Sorry, gimana? Tips mengelola keuangan dan modal dalam berbisnis. Gimana sih kalau dari sendiri pembagiannya mungkin perputaran modal terus kayak marketingnya gitu mungkin ya. Always have a good margin at the top. Misalnya kita dagang gitu, bikin harga 10.000, jual minimum 20.000 lah. Maksudnya give yourself some reward for making that product gitu kan. 20.000, maybe go to 60%, like 22.000, like bikin 8.000, jual 20.000. Have a good top margin. Always have a good top margin. Nah, sisanya apa? Operasional, marketing, distribution, logistik, ya kan? Nah, itu semua tuh yang paling suka mahal adalah marketing. Orang pikir, oh marketing gini, ya. Tapi lu harus bisa calculate your ROAS lo, return on ad spending kalau bahasa tech-nya kan. Ya, maksudnya you have to calculate your return in marketing spending. If your marketing spending increase your revenue and your margin kan konsisten, tapi secara nominal naik ya, go for it gitu. Tapi always try with little marketing budget. It works, you scale. Tapi scale at tier gitu. Jadi marketing tricky tapi harus dites, nggak tes juga pasti penasaran mau tahu juga kan. Jadi always test, works, scale, you know. Test, doesn't work, don't scale. That's simple kan. Jadi A/B testing lah, A/B testing for marketing. For logistik ya. Orang pikir kayak kadang kalau kita masih kecil ya, mikir, oh gue masukin supermarket gitu. Oh gue mau nggak mau kasih distributor gitu. Mereka ngambil margin kayak 15-20%. Ya lu pikir lu punya mobil juga mahal gitu. Lu punya mobil mau berapa duit?
bayar orang buat kirim juga bayar berapa duit gitu kan, bensin berapa duit gitu. Jadi harus ngerti juga how to make sure your business is very lean juga at first. Make sure sebisa mungkin automate stuff. Fokus on revenue dulu, fokus revenue, fokus ke dagang. Nanti udah gede, mau lebih margin lebih ke apa margin nggak kegerus banyak ya, you start investing in the car, ya kan? Lu mulai invest ke orang untuk kirim barang lu karena udah ada order, so you can be efficient later on, not now. Ya jadi, and kalau misalnya ada duit ya you know lah, beli barang harga beli bulk sama beli sedikit harganya beda, wholesale kan. Jadi always use your cash flow to buy bulk. Kenapa? Jadi your inventory itu per unitnya itu cost-nya lebih murah, COGS lebih rendah, margin lu lebih gede. Jadi always think of how to utilize money to make you more money. Jangan pikir I make money I spend. Jangan. I make money how to make more money. Ya betul sih. Yeah. Yang penting berarti ini ya, nentuin margin awalnya juga itu something yang important juga, mungkin untuk pemilik bisnis juga teman-teman perlu tahu. Karena mungkin orang bikin, misalkan bikin risol gitu, jual risol modal 5.000 gitu, dia cuma jual 5.000 atau 7.000, tapi dia nggak kayak reward themselves gitu loh untuk cost-nya. Yeah, exactly. Kayak kalau misalnya margin nggak bagus, ngapain kerja gitu loh. I mean, kayak kita harus mikir gitu, kayak oke, kalau misalnya kita udah always think in a sense like, of course kita boleh discount kita punya foreseeable future karena eventually one day kita harga mau bisa murah kalau at scale. Jadi semua ada hitungannya gitu. Jadi kalau gue jual harga segini, volumenya segini. Kalau gue misalnya harga segini, volumenya bisa lebih gede ya. At the end of the day nominalnya berapa kan? Jadi hitung your nominal, like your margin times the volume equal to the nominal. Calculate your nominal, understand your nominal. Karena eventually always run a business yang kayak eventually you bisa delegate, you bisa hire orang buat jalanin, you hire orang yang buat ngerjain. Jadi karena at the end of the day kita cuma punya 2 tangan, 1 kepala, 24 jam gitu. Kita nggak bisa do everything, right? Jadi you need to understand how to create a business yang bikin ekosistemnya bisa jalan terus gitu. Kalau misalnya let's say lu yang bakal kerja terus nih, misalnya designer, right? Kayak suruh orang desain rumah mahal banget, kenapa? Karena dia harus dedicate his brain and time to draw, right? Makanya dia charge mahal banget gitu. Kalau misalnya kayak Indomie ownernya nggak gerak, cuman pabrik yang jalan gitu kan. Of course dia main volume gitu. Jadi kita juga harus value, kita punya time, kita punya opportunity cost, itu semua harus dihitung lah. Gitu ya, Kak Ricky, semoga jawab. Nah, mungkin untuk talk show siang ini seperti itu aja. Ko Jameson dan juga sahabat Dewatalks daripada siang ini. Thank you sekali lagi Ko Jameson untuk waktunya dan kesempatannya udah bisa sharing-sharing pengalamannya mengenai Offoods dan bagaimana cara jalan Offoods di Dewatalks siang ini. Semoga teman-teman semua terinspirasi ya dari Ko Jameson, dan semoga Ko Jameson merasa tidak kapok gengsi di Dewatalks siang ini. I hope it helps ya. Hai sahabat Dewap, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewatalks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewatalks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewatalks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewatalks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.